kemaksiatan yang berkaitan dengan tangan itu adalah, kata beliau, wa kitabatu ma yahrumu an-nutqu bihi, menulis sesuatu yang diharamkan seorang untuk mengucapkan dengannya. Artinya apa? Di sini kita dilarang untuk menulis sesuatu dengan tangan kita, yang sesuatu itu kalau kita ucapkan hukumnya juga haram. Paham maksudnya? Jadi kita dilarang untuk menulis sesuatu yang sesuatu itu kalau kita ucapkan hukumnya juga haram. Misalkan menulis tentang fitnahan kepada seseorang, atau ghibah tentang seseorang, atau mencaci maki seseorang, itu kan kalau kita ucapkan haram, maka kita juga harus berusaha untuk membersihkan tangan kita dari menulis hal-hal seperti itu. Paham nggih? Nah, ini maksudnya. Ini perlu diwaspadai jemaah sekalian. Kenapa? Li'annal qalama ahadu alisanaini lil insan, karena pena itu merupakan salah satu dari dua lisan yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia itu lisannya punya dua. Yang pertama ya lisan ini, ya lisan mulut. Yang kedua ya tangan. Jadi itu dua lisan. Ya, ini harus diwaspadai. Kalau kita waspada dari lisan kita, maka kita juga harus waspada dari lisan kedua kita. Napa? Ya tangan al-qalam, di situ maksudnya pena, maksudnya ya tangan kita ini. Jadi seringkali dosa itu muncul dari dua hal ini. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia itu lisan, Pak. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh seorang insan itu lisan. Ya. Lah lisan itu ada dua gitu itu. Kalau ndak mulut, yang lisan di mulut ini, yang kedua apa? Tangan. Itu perlu waspada sekali. Ini kalau dalam sebuah hadis, ini disebutkan Imam Nawawi dalam Arba'in ya, An-Nawawiyah itu, bahwa manusia itu banyak disungkurkan ke dalam api neraka. Sebabnya apa? Ya, haso itu al-sinatihim, karena buah hasoid, buah haso itu panenan dari lisan-lisan mereka. Ini menunjukkan bahwa benar sekali, nanti di hari kiamat yang banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka itu karena lisan, dosa lisan, Pak. Insya Allah ya, kita sekarang itu kalau dosa selain lisan, misalkan dosa berzina, dosa membunuh, atau dosa minum minuman keras, itu insya Allah sudah bisa menjaga diri, karena nampak jelas itu maksiat, itu dosa besar. Tapi yang lisan ini banyak yang tertipu, banyak yang tidak sadar ketika melakukannya. Maka ini disebutkan secara khusus oleh pengarang kitab ini untuk kita waspada dari lisan yang ada di mulut dan lisan yang ada di tangan. Apalagi sekarang zaman lebih canggih gitu. Kalau dulu cuma SMS, nulisnya kan dulu kalau SMS kan susah gitu, satu huruf apa, enggak, setiap huruf ada pencetannya. Jadi kadang satu huruf tuh pencet 3 kali baru keluar huruf. Makanya dulu dosa SMS itu lebih ringan, lebih bisa diminimalisir karena nulisnya lama, ya susah. Dulu kan ngirimnya juga mahal, gitu, masih mahal. Sekali kirim berapa gitu kan, dulu masih mahal gitu. Nah, sekarang itu eranya lain, Pak. Sekarang nulis bukan SMS sudah nggak laku sekarang. Sekarang apa? WA, gitu. Tapi sebenarnya WA itu laku cuma di kita aja. Sampean ke Eropa, seperti Amerika itu, di sana tuh hampir tidak ada orang pakai WA.
nggak kenal WA, mereka masih SMS. Orang-orang maju itu malah pakai SMS, makanya privasinya itu lebih terjaga. Kalau WA itu sudah luar biasa bahaya itu. Segala sesuatu kita upload, kita kirim lewat WA itu sebenarnya luar biasa bahayanya itu. Makanya mereka malah tidak kenal WA, kita malah pakai WA semua sekarang. Ya, mereka masih bertahan dengan SMS dan telepon biasa. Pokoknya yang nggak koneksi internet. Telepon ya biasa, kirim pesan ya biasa lewat SMS, bukan lewat WA atau yang semisalnya, Telegram dan seterusnya. Itu bahaya sekali ya. Jadi memang sekarang ini menjadi ujian bagi kita semuanya ya, menulis sesuatu yang nanti akan membawa dosa, yang itu mengharam, sesuatu yang diharamkan untuk kita ucapkan mungkin nggak kita lakukan, tapi diganti sekarang itu diwujudkan dengan tulisan lewat apapun, media sosial ataupun lewat alat-alat tadi ya untuk komunikasi dan sebagainya. Li'anal kitabata bihi tadullu ala ibarati lisan, karena kitabah, penulisan itu atau tulisan itu atau penulisan sesuatu itu menunjukkan akan ibarati lisan, akan ungkapan lisan. Jadi apa yang kita tulis itulah sebenarnya ungkapan lisan kita, walaupun wujud tulisan tapi itu sebenarnya ungkapan tulisan kita ya, ungkapan lisan kita itu dari tulisan. Ini sebagai seorang muslim kita perlu waspada dan perlu ekstra hati-hati dalam menyeleksi akan apa yang kita tulis dimanapun, di media sosial ataupun alat-alat komunikasi dan yang lainnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, qala Al-Ghazali fil bidayah. Imam Ghazali Hujjatul Islam pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah. Kitabnya tipis, Bidayatul Hidayah itu, tapi isinya luar biasa. Beliau mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan fahfadhil qalama amma yajibu hifdzul lisani minhu. Jagalah penamu dari apa-apa yang wajib lisanmu menjaga darinya. Saya ulangi, fahfadhil qalam amma yajibu hifdzul lisan, ya, hifdzu lisani minhu. Jagalah penamu dari apa-apa yang lisanmu wajib untuk menjaganya. Maksudnya hal-hal yang haram kalau kita ucapkan ya harus kita jaga juga, jangan sampai kita lakukan dengan tulisan. Apa yang diharamkan untuk lisan jagalah juga, jangan dilakukan dengan tulisan. Nah ini